A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah saya membahas mengenai siapa namanya Kiai Fuad Pleret, dia naik makom sudah dari Gus jadi Kiai ya, nanti jadi Habib dia ini. Ketika fenomena itu saya baru nyadar dan beri judul di video itu bahwa Nabi Khidir alaihissalam yang dikatakan masih hidup itu, yang diyakini masih hidup bisa kemana-mana jalan-jalan di muka bumi, itu memberikan pesan politik kalau mereka katanya wajib untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Sudah masuk ke ranah politik, teman-teman. Nanti ada juga wali-wali halu dari kalangan sebelah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW bahwa harus memenangkan Anies Baswedan. Ada nanti orang-orang halu yang seperti ini nantinya. Nanti ada juga wali-wali halu yang mendukung Prabowo Subianto bermimpi bertemu dengan nabi-nabi yang lain bahwa berpesan harus menang ini Prabowo. Banyak orang halu di Indonesia cari panggung sudah. Jadi ini perlu digarisbawahi. Saya tidak ada sama sekali mendukung salah satu dari mereka. Saya pun akan golput, teman-teman. Tapi saya tidak ngejak kalian untuk golput. Silahkan coblos siapapun yang kalian mau. Tetapi ingat, 5 menit kalian di TPS akan menentukan 5 tahun ke depan. Terutama di video ini, saya ingin membahas bukan cuma ya di golongan Anies Baswedan. Yang dimana Anies Baswedan ini tentu didukung para habaib. Habib Rizik Syihab, saya sangat respect kepada beliau. Tetapi oknum habib-habib yang lain yang suka ceramah-ceramah halu, saya juga akan menentangnya. Sampai kapanpun, meskipun Anies Baswedan jadi presiden, Habib-habib halu, selagi mereka bercerita halu-haluisme, akan saya tentang sampai kapanpun. Terus yang kedua, ini katanya terlihat jelas di mata kita, teman-teman. Contohnya seperti Gus Miftah. Di sini Gus Miftah ini memberikan statement di depan kita kalau dia adalah kiainya Prabowo. Tak tambahi $300, berarti genep 20 juta. Ya. Oh suge kiai ini Pak Prabowo, ya suge. Tidak perlu di reaction, saya tampilkan saja videonya seperti ini. Keceplosan katanya ya. Ada video saya yang viral, bagi-bagi duit di Pamekasan. Katanya Gus Miftah money politik. Yang pertama, Gus Miftah bukan tim kampanye siapapun. Kiai ini Pak Prabowo, ya suge. Saya bukan tim kampanye pasangan manapun. Kalau toh orang kemudian mengidentikan saya dengan pasangan paslon, itu bukan tim kampanye. Kemudian yang kedua, kamu tanya Pak Wakil Bupati, yang namanya money politik itu pasti sembunyi-sembunyi. Nggak ada orang bagi uang untuk politik. Kayak cangkeme ngopo kayak. Tak santet meteng loh. Kaget aku. Yang namanya orang money politik itu biasanya Pak Wabub itu sembunyi-sembunyi. Maka kenapa ada istilah serangan fajar? Kalau sekarang serangan vulgar. Saya kemarin diundang oleh sahabat saya, pengusaha tembakau kaya dari Pamekasan, namanya Haji Her. Ini punya karyawan 15.000, punya petani tembakau 20.000. Saya ngiri sama beliau, kenapa? Tiap hari bagi-bagi uang sedekah. Beliau sudah membangunkan rumah 1000 unit rumah sederhana untuk orang miskin. Sementara saya baru bisa beberapa saja. Gus, mbok ngopi di tempat saya. Saya datang ke sana. Tahu saya datang, anak-anak pabrik ngumpul. Semuanya pengen salaman sama saya. Haji Her bilang, Gus ada uang, saya pengen sedekah. Tapi yang memberikan Gus Miftah. Sudah normal Pak. Di video sama orang, begitu selesai. Gus Miftah kampanye bagi-bagi duit. Tak tambahi $300, berarti genep 20 juta. Ya. Oh suge kiai ini Pak Prabowo, ya suge. Dia menyebutkan kalau dirinya kiainya Prabowo. Itu pengajian atau kampanye Pak Gus.
Prabowo katanya pakai ada kaos itu. Dan di sini teman-teman, saya membahas hal ini ketika saya melihat kok ada ya seorang Gus, seorang tokoh agama yang ditokohkan katanya. Saya gak nganggap dia tokoh. Orang yang dianggap tokoh agama, penceramah, dai, ustadz, Gus, kiai, bagi-bagi uang, lalu menyuarakan pilpres. Masih mending Habib-Habib yang di nomor 1 itu, mereka tidak bagi-bagi uang. Hanya menyerukan kepada umat dukung nomor 1. Ustadz Abdul Somad juga demikian. Dan ini, Habib Miftah ini, memberikan statement ke depan masyarakat, ngaku kiainya Prabowo, bagi-bagi uang. Kepada orang Madura, bagi-bagi uang. Semua orang salaman kepada dia, cium tangan, bagi-bagi uang. Terus yang tak kalah herannya saya, bukan cuma di situ. Ada salah satu video yang dimana Gus Miftah ini di dalam kafe, diskotik atau apa itu, dia memberikan uang. Beda lagi warnanya kalau di tempat diskotik. Dek, maju dek. Dimasukin mana, Dek? Dek, dimasukin mana? Ya, 200.000, 100.000 merah yang dikasih kepada perempuan-perempuan di sana. Lalu uangnya itu dibuat untuk apa, Bapak? Ente ceramah di tempat seperti itu. Faedahnya apa, Bapak? Allahu Akbar. Beginilah teman-teman kalau kita salah memilih panutan. Dan saya masih heran kenapa ini Gus Miftah masih banyak yang mengikuti, banyak yang mempercayai, menganggap dia asatid, menganggap dia ulama, menganggap dia kiai. Toh kemarin ketika dia podcast di tempatnya Deddy Corbuzier bercerita tentang Nuaiman, itu sudah ngaco ngalur ngidul. Nuaiman mabuk di depan Rasulullah katanya. Nuaiman begini-begini di tempat Rasulullah. Sedangkan ceramah dia ditampar keras oleh beberapa ulama itu. Nuaiman tidak mati di zaman Rasul. Matinya Nuaiman di zaman Utsman bin Affan setelah Rasulullah SAW wafat. Dan itu pun ketika ada perbedaan kisah seperti ini, setelah saya menelusuri cerita-cerita Nuaiman ini, banyak yang halu juga. Tidak berhenti di situ, bercerita tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah separuh dari cahayanya Allah. Wallahu Akbar. Padahal sudah jelas Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah tercipta dari separuh cahayanya Nabi Muhammad, artinya itu adalah zat Allah. Zat Allah yang jadi manusia. Apa bedanya dengan keyakinan Kristen yang meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Allah, wahyu Allah yang berubah menjadi manusia? Apa bedanya dengan itu? Na'udzubillah. Ini saya menanggapi Gus Miftah sudah seperti menanggapi orang-orang halu, orang-orang ngibul, oknum-oknum habaib yang kemarin saya bahas terus, oknum-oknum habaib yang sering saya bahas, teman-teman. Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa Miftah sudah mulai bergerak di bidang politik dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat, kepada ini, kepada itu. Dan tujuannya apa? Dukung ini, dukung mungkin itu. Dan saya tidak mau berspekulasi banyak. Biar kalian yang bisa menilai sendiri.